Padahal besok di akhirat yang bisa memberikan bantuan untuk masuk ke surga bersama mereka itu adalah orang-orang yang miskin. Disuruh nyari sama malaikat, wahai orang miskin, cari orang-orang yang dulu membantu kamu. Itu oleh ibu ketemu. Terus ono mana yang sing kaji. Saya juga ndak, kamu nggak tahu nggak ya aku melbu kari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'ats. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih limpahkan nikmat karunia-Nya pada kita. Terlebih kesehatan dan juga kesempatan yang karena nikmat-nikmat inilah alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat jamaah dan kita lanjutkan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap saudara-saudara kita yang hari ini barangkali masih sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, senantiasa diberi kesabaran dan menjadi penggugur dosa atasnya. Untuk kita semua, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini sampai pada bab yang ke-12. Makalah yang pertama atau pesan yang pertama, qala alaihi salam wassalam, khairun nasi 'indallah anfa'uhum linnas wa sarruhum 'indallahi ta'ala man tala umruhu wa sa'a amaluhu wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasul, Ali, sebaik-baik manusia menurut Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang berumur panjang tetapi jelek amal perbuatannya. Sedang sebaik-baik manusia menurut Allah adalah orang yang diberi umur panjang dan baik amal perbuatannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari pesan ini dapat kita simpulkan bahwasanya sesungguhnya dalam pandangan Allah orang yang paling baik itu bukan mereka yang sholatnya tidak pernah berhenti, puasanya tidak pernah berhenti, haji bolak-balik, bukan. Tapi orang yang paling baik itu adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat. Di dalam hadis lain dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Kenapa memberi manfaat terhadap orang lain itu adalah sebaik-baik manusia? Sebab kalau kita angin-angin, saat kita ingin bermanfaat untuk orang lain, sebenarnya itu adalah hanya mengisi tabungan kebaikan kita sendiri.
saat kita bantu anak yatim, ketika ditanya baik atau buruk, baik, dapat pahala, insya Allah. Siapa yang dapat? Yang bantu. Kembali ke dirinya sendiri. Berbuat berkata-kata baik kepada orang lain, baik, dapat pahala insya Allah. Siapa yang berkata baik? Nyumbang misalnya jalan ini rusak, supaya nanti masyarakat ini lewat ini enak, akhirnya jenengan perbaiki. RT ini gak ngereken, RW ini gak ngereken, lurah gak ngereken, terus sampai punya inisiatif sendiri, cari tukang, Pak tolong ini jalannya diperbaiki. Terus duit mungkin orang lain nggak pengen repot-repot itu, wong jalan wong akeh kok dirambut duit. Mungkin begitu ada gitu. Tapi orang ini toh ketika saya keluarkan uang itu sedekah, saya setiap ada orang lewat dan nyaman karena jalan baik juga ada pahala dan pahala itu untuk saya gitu. Maka semakin banyak kita memberikan manfaat, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita takut. Sementara lanjutan wasiat tadi, dan sejelek-jelek orang itu diberi usia panjang dan amalnya tidak baik. Nah, maka akan menjadi sangat luar biasa seseorang yang diberi usia panjang, yang usianya itu hanya untuk dibebankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama untuk orang lain. Dan ingat catatan, salah satu suksesnya Rasul itu karena Rasul tidak pernah berbuat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Coba jenengan lihat dari Sirah Nabawiyah. Ketika Rasul pertama kali sampai di Madinah, kira-kira yang beliau bangun rumah pribadinya atau masjid? Masjid. Berarti orientasinya ya, atau yang dibangun itu untuk dirinya atau untuk orang lain? Orang lain. Lihat sejarah-sejarah ketika Rasul dalam perjalanan, terus misalnya habis bekal makanannya itu, terus akhirnya ada sahabat lain yang ngawari, kira-kira yang makan dulu Rasulullah atau sahabat? Ya, sahabat. Rasul belakangan. Ya, bahkan saya di tempat ini pernah cerita tentang sahabat Jabir. Saat itu Rasul bersama para sahabat membuat parit. Parit itu kalau bahasa kita selokan, atas usul dari sahabat Salman Al-Farisi, ya dari Paris itu. Nah, Rasulullah itu mungkin sudah beberapa hari belum makan, sehingga terus disambung dengan bikin parit ini. Sudah kondisi lapar, bekerja keras, ya tidak sekedar memerintah, tapi memberikan contoh Rasul itu. Tidak sekedar menyuruh, tapi mengajak Rasul. Nah, saat itu sahabat Jabir, karena kejelian beliau melihat Rasul itu pakai sabuk, yang di dalam sabuknya itu ada batu. Jadi sahabat Jabir, oh berarti Rasul ini kelaparan. Kok tahu? Iya, perutnya diganjel dengan batu. Biasanya kan kalau orang lapar itu yang dia. Nah, indikasinya gini. Nah, ini diikat batu, diikat di perutnya gini untuk mengganjel supaya laparnya tidak terasa. Akhirnya sahabat Jabir datang, ya Rasul, jika kau berkenan, kami ingin undang panjenengan untuk datang ke rumah. Kebetulan istri tadi nyembelih cempe. Cempe itu kambing kecil. Ya. Akhirnya, ya terima kasih undangannya Jabir. Nah, tiba-tiba Rasul naik ke batu besar, ngumumkan ke orang-orang yang kerja bakti tadi. Para sahabat, setelah kita selesai mengerjakan parit ini, mari bersama-sama kita ke rumah sahabat Jabir. Mbak wedhus cilik diundang wong 300, Pak. Gupu kabeh sahabat Jabir iki apa karepe Rasulullah. Wong aku mau nawari beliau saja karena persediaan makanan itu cuma cempe, wedhus cilik. Ya, akhirnya udah dengan galau beli sama macam-macam, terus bilang sama istrinya, gimana ini tadi wahai istriku, apakah cukup ini? Jelas tidak cukup, cuma cempe. Kami tidak berani keluar. Silahkan Rasulullah, itu ada makanan sudah kami siapkan.
Tapi mohon maaf sama cempik. Nah itu Rasul ternyata minta pada para sahabat-sahabat, ayo masuk dulu gantian. Subhanallah, salah satu mukjizat Rasulullah. Ya, makanan yang kuahnya diperbanyak itu gak entek-entek, Pak. Sahabat Jabir itu dengan apa cemas, cukup agak cukup tak balik ngintip. Ternyata gak kalong-kalong. Dan terakhir Rasul masuk, ya, terus mengambil yang disiapkan oleh sahabat Jabir itu. Bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Bukti kalau Rasul memberikan contoh selalu mendahulukan orang lain, manfaat orang lain. Ketika perang nanti ada yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu dalam fikih cara membaginya adalah dibagi 5. 1/5 itu nanti diberikan yaitu Allah, Rasul, dan sabilah-sabilah yang lain. Jadi 1/5 itu dibagi. Allah itu maksudnya ya mungkin untuk fasilitas masjid atau apa. Rasulullah itu ya termasuk untuk perjuangannya, terus anak-anak yatim. Jadi 1/5 dibagi sebegitu banyaknya, Pak. Tinggal 4 bagian. 4 bagian itu nanti ada yang naik entah berapa, yang jalan kaki berapa. Ya. Rasul hanya dapat 1/5 dan itu pun masih harus dibagi dengan banyak bagian. Ya, subhanallah. Perang, ya, tempatnya di paling depan. Kalau kena tombak atau panah kena duluan, tapi giliran pembagian hasil beliau minta atau beliau mendapatkan bagian yang paling sedikit. Kira-kira dibandingkan dengan pimpinan kita, ini ono perang sing maju dhisik anak buaya apa pimpinan? Pimpinan ya. Nah, kira-kira nek wis hasil sing oleh nama anak buaya apa pimpinan ini? Ya, jauh, ya jauh. Bahkan beliau melakukan untuk kepentingan orang lain itu ya, tidak hanya sekali 2 kali sampai beliau wafat. Makanya ketika hendak meninggal dunia beliau hendak sakaratul maut, yang dipanggil bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan sahabatnya, tapi ya ummati, ya ummati, ya ummati, umatnya. Ini. Maka tidak berlebihan jika beliau katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap manusia lain. Karena apa ya tadi? Ketika kita ini bermanfaat untuk orang lain, maka sesungguhnya itu kebaikan bukan untuk siapa-siapa, melainkan kembali pada diri kita sendiri. Di dunia ini kalau kita mau hitung-hitungan, Pak, misalnya kita ngasih anak yatim 100.000. Berapa sih yang diterima anak yatim? 100.000. Kok kita ngasihnya 100.000. Dan janji Allah setiap satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Berarti yang ngasih kira-kira kalau dia keluarkan 100.000 dan Allah balas 10 kali lipat minimal dapatnya berapa lagi? 1 juta. Nah, ternyata saat kita di dunia ini saja bermanfaat itu ternyata menguntungkan diri kita sendiri. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya Rasul berpesan, Ali sesungguhnya sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nanti mulai dipraktekkan, ya, mulai dipraktekkan bagaimana ilmu ini tidak agak sedikit sing diterima, bagaimana kita bisa mengamalkan. Dikuatkan oleh Qur'annya, ya. Kalau tidak salah Al-Quran itu mengatakan kebaikanmu li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Ya, kebaikanmu li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Nah, jadi kita melakukan kebaikan apa saja itu ya untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain. Nanti jangan pulang dari masjid ini, ya, mau kenai ditaruh, ambil sapu, nyapu halaman, ternyata sing sapu ke halaman itu, wae tonggo yang melok disapu no sisan. Ditakoni kancane sing ngaren, Bu, tak wae tonggo disapu sisan. Ya.
kebaikan adalah untuk dirimu sendiri. Kita motivasi di sendiri. Saat kita manfaat itu adalah untuk diri kita sendiri. Resik-resik selokan, wae tonggo diresiki sisan. Kok dengaran sampean apikmu kanggo awakmu dhewe. Itu untuk motivasi diri kita sendiri. Anjur ana kanca susah ditakoni dibaikan di dhuwit, diselangi. Kok dengaran Bu, apikmu kanggo awakmu dhewe. Nah, itu untuk motivasi kita. Nah, maka jangan minta usia panjang pada Allah kecuali hanya untuk menambah kemanfaatan baik untuk diri maupun untuk orang lain. Seringkali kan kita minta, ya Allah berikan kami usia panjang. Kepingin umur piro sampean? Tak dengakno sing usia panjang, kepingin usia panjang. Sampean urip terus sampai liyane mati kabeh. Terus sampean nambah sapa? Wong kita itu kadang umur ya belum sampai 190 aja loh. Wis ngrepoti wong akeh kok. Ya. Wis ngrepoti wong akeh, wis tenaga gak kuat, ngomong gak enak, belum lagi nek pekun, Pak. Ya, kadang wis 90 wis pekun. Wis dikei mangan, jare durung, wae wong dikandani. Aku wis dengakno, Pak, dengakno kok. Dok kene iki melok anakku gak tau dikei mangan belas. Padahal dia mangan sampai ping 4 Pak. Engko dijang pas sepeda motor, lampu merah direm ngono ki yo mudhun melayu. Wis ajane wis gak sampai kena. Lah ngene kepengin umur panjang. Silakan minta usia panjang, tapi usia panjang untuk taat kepada Allah termasuk memberikan manfaat pada orang lain. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua, wa abghadun nas ilallah man akala wahdahu wa mana'a rifdahu wa daraba abdahu wa akramal ghina wa ahanal fakir. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang makan sendirian. Yang pertama, orang yang makan sendirian. Apa yang dimaksud makan sendirian ini? Tidak pernah berbagi pada orang lain. Ngenak-ngenak mangan sementara tonggo orang sing kelaparan. Jangan. Kita sering mendengar kalau kita belajar di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul itu memerintahkan kalau kamu bikin makanan, kuahnya perbanyak. Kenapa disuruh memperbanyak kuahnya? Ya, karena mungkin makanan kita hanya sedikit, dengan kuahnya yang banyak ini nanti akhirnya bisa berbagi. Nah, tapi sekarang zaman sekarang ini insya Allah tidak sampai ada orang yang tidak bisa makan, insya Allah tidak sampai. Ya. Pemerintah juga sudah memberikan banyak cara bagaimana agar rakyatnya tetap bisa makan. Namun demikian, ya, ayo kita hati-hati terhadap orang lain. Jangan sampai membuat kecemburuan sosial. Nang ngarepe wong melarat cerita manganan di restoran. Nang ngarepe wong gak duwe cerita rekreasi nang Singapura, nang Thailand dak meninggali. Itu kan nambahi beban orang yang tidak punya itu. Nah. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita tahu tentang pahala daripada berbagi itu, ya. Salah satu kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan, apa yang membuat engkau dijadikan kekasih oleh Allah? Qala Ibrahim, maka berkatalah Ibrahim di salah satu Asia dengan 3 perkara. Ada 3 perkara yang membuat aku dipilih menjadi kekasih Allah. Di antara 3 perkara itu para jemaah sekalian, wa ma ta'asyaitu wa ma tabaddaitu illa ma'adhaifi. Saya tidak makan di pagi hari maupun sore hari illa ma'adhaifi, kecuali bersama tamu, bersama orang lain. Sehingga di kitab Nashihul Ibad itu diriwayatkan Nabi Ibrahim itu sering hanya untuk mencari teman makan saja berjalan sampai berkilo-kilo. Jadi rasanya nek mangan dhewe ku gak enak nek gak ngijak tamu. Dadi nek ana wong ngemis ngoten iki, seneng wis. Iki artinya apa gak perlu goleki, wis ana sing marani.
Kira-kira awak dhewe nek ana wong ngemis dilebokno dijak mangan apa dikeki cek nang ngali. Dijak mangan ya. Iki lho apike jamaah Nurul Iman itu. Nek ana tamu dijak mangan. Kula kepingin ro alamate. Tinggal kula umumno. Tapi itu faktanya. Kenapa Nabi Ibrahim itu pernah dia itu mau ngajak makan kepada seseorang dan kebetulan saat itu ada orang ateis, orang yang tidak bertuhan dan tidak mau bertuhan. Ya. Terus orang ateis ini ditawari oleh Nabi Ibrahim, maukah kamu makan bersamaku? Oh iya, saya mau. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Kamu harus ikut agamaku. Wah, kalau ada syarat seperti itu, saya minta maaf. Tidak, saya. Akhirnya tidak berkenan. Karena tidak berkenan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka tidak jadi dikasih makan. Nah, setelah orang ini pergi, kurang lebih usia 70 tahun, yang mau diajak makan ini, malaikat Jibril datang. Ibrahim, kenapa kamu tidak jadi ngajak makan orang tadi? Jibril, bagaimana saya mengajak makan beliau, kalau dia tidak mau ikut agamaku? Ibrahim, ketahuilah, orang itu sudah hidup 70 tahun dan tidak pernah kenal Allah dan tidak mau kenal Allah. Ya, belum kenal Allah dan tidak mau memang gitu. Walaupun demikian Ibrahim, ternyata Allah tidak pernah melupakan rezekinya. Kamu baru ketemu sekali saja sudah tidak mau ngasih. Ini puluhan tahun tidak kenal Allah dan tidak mau kenal Allah. Allah tidak pernah melupakan rezeki. Kamu baru ketemu sekali sudah tidak mau ngasih makan. Maka sejak saat itu Nabi Ibrahim bertekad, saya tidak boleh makan sendiri. Wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'taitu. Ya, saya tidak akan pernah makan pagi hari maupun sore hari kecuali bersama tamu. Tidak peduli dia agamanya apa, dia manut atau tidak, dia orang baik atau orang buruk, diajak oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini lumayan berat ya. Awan-awan KTP kelesetan KTP turun, tiba-tiba pakir ono sing dodo. Ternyata pengemis. Ya. Kita buka, masuk, kasih uang, dijak makan, nopo sepurang. Nah, ya, ini ya. Ya, dan itu berat sekali. Tapi sesuatu yang berat itulah pahalanya luar biasa. Sampai kalau kita mohon maaf tidak perhatian terhadap orang lain, mangan dia enak-enak dhewe, gak ngerekan wong liya, itu adalah salah satu ya amalan yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, orang yang suka memukul budaknya. Dulu zaman Rasul dan sebelum Rasul itu banyak yang namanya budak. Sekarang sudah tidak. Anggaplah sekarang itu adalah orang yang mendolimi orang yang tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya itu adalah bagian kita sebenarnya. Orang miskin, itu apa? Itu adalah bagian kita. Jangan sampai mereka tidak bisa sekolah, jangan sampai mereka tidak bisa makan. Bukankah kalau anak-anak mereka sekolah karena kita, ya, akhirnya mereka yang tidak tahu menjadi tahu, mereka bisa melakukan kebaikan. Ini kalau diruntut, mereka melakukan kebaikan itu karena tahu. Mereka tahu karena kita ikut biaya. Maka kebaikan, setiap kebaikan yang dilakukan kita, itu adalah jariah kita. Mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi pahala terus mengalir lantaran ada kebaikan dari anak yang pernah kita biayai. Subhanallah. Untuk siapa sebenarnya kalau kita bantu mereka? Kembali untuk diri kita sendiri. Kalaupun mohon maaf, kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, maka jangan pernah menyakiti mereka. Ini orang pengemis gak iso ngekei, oke lah, tidak apa-apa. Tapi jangan menyakiti. Wis gak ngekei ngomong ini sisa, sik nom-nom njaluk. Anjene males. Wis gak ngekei ngenyek sisa gitu. Ya mboyone antine ndak ada yang diberikan, atau mungkin sampean punya misi lain, ini masih muda. Ya, nanti kalau dikasih buat malas,
doakan aja, Mas, mohon maaf ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki lewat pintu yang lain. Doakan yang baik, kalaupun kita tidak bisa memberi. Lalu siapa lagi orang-orang yang dibenci oleh Allah itu? Mereka orang-orang yang menghormati orang kaya, ya, menghormati orang kaya dan meremehkan orang miskin. Nanti Pak, orang miskin itu oleh Allah diberikan keutamaan, yaitu bisa memberikan atau membantu orang-orang yang pernah membantunya. Sementara orang kaya, dia akan sibuk dengan hisabnya sendiri. Makanya jangankan sekelas manusia biasa, sekelas sahabat, Rasul itu bergurau sama Abdurrahman bin Auf. Di antara sekian sahabat itu, sepertinya engkau yang nanti yang paling terakhir masuk surga. Loh, ya Rasul, kenapa saya yang terakhir masuk surga? Iya, karena yang paling kaya adalah kamu. Karena yang paling kaya kamu, maka nanti hisabnya, perhitungannya paling lama. Yang lain, karena tidak ada yang dihisab, gak diopo-opo, melbundisi. Ya. Akhirnya, ya kalau tidak salah saat itu, Abdurrahman bin Auf juga gelisah. Waduh, kalau memang Allah ambil saya meninggal dalam keadaan kaya seperti ini, gimana? Cari akal untuk menghabiskan uangnya. Nah, saat itu Madinah panen kurma, Pak. Panen kurma, terus akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, ini momen pas ini. Pas panen kurma, sahabat-sahabat itu diajak perang sama Rasulullah. Kurma itu kan tidak bisa tahan lama. Sekarang kurma yang jenengan makan ini yang tahan lama itu karena fermentasi saja. Sebenarnya tidak bisa tahan lama. Ya, diunduh teko wite, isuk, ya besok itu sudah matang. Nah, ini juga begitu, akhirnya kurmoe wong sak Madinah gosok kabeh. Dari Abdurrahman bin Auf, ini kesempatan saya untuk membeli kurma mereka. Wah, akhirnya kurmoe wong Madinah sing bosok-bosok itu dituku kabeh ambek Abdurrahman sampai uangnya habis. Baru seneng, alhamdulillah wis entek wis kana tanggungan pondok menih ndawae dihisab awak dhewe bisa masuk lebih awal. Wong rungkut harapan ono sing model ini. Ada ya? Alamatnya putih gitu. Ini sudah. Tapi subhanallah. Ya. Allah itu kalau melihat orang dermawan enggak balas itu malu, Pak. Didatangkan saat itu pasukan dari Yaman, rombongan dari Yaman. Dan rombongan dari Yaman ini memberikan pengumuman, siapa warga Madinah yang punya kurma busuk akan kami beli. Di Yaman sekarang sedang ada wabah penyakit dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma busuk. Atas perintah raja, siapa saja yang punya kurma busuk akan kita beli dengan harga 10 kali lipat. Ayo kira-kira Abdurrahman bin Auf tambah melarat atau tambah sugih? Tambah sugih. Karenanya Rasul menyampaikan, ya, wong nek kapan gelem sedekah, wong gelem zakat, taziduhum fi amwalihim, akan ditambah di dalam harta mereka. Tidak mungkin berkurang. Ojo mani kurang, tetap rendah. Yang terjadi adalah bertambah. Ini kita semua sudah paham, tinggal mau melakukan atau tidak. Nah, maka ada tipikal orang itu. Ini ambil wong sugih, mbok ngestokno temenan, diundang Pak. Jampi itu pas jampi itu teko. Barang wong melarat sing ngundang, diundang jampi itu. Jam 8 kurang seperempat kayak teko. Padahal besok di akhirat yang bisa memberikan bantuan untuk masuk ke surga bersama mereka itu adalah orang-orang yang miskin. Nah, disuruh nyari sama malaikat, wahai orang miskin, cari orang-orang yang dulu membantu kamu. Itu oleh ibu ketemu. Terus ono mana yang sing ketu kaji, saya juga ndak, kamu nggak tahu nggak ya aku melbu kari gitu. Gandol akhirnya ditepis tangani, ndak bisa ya kamu ikutan.
Itu nanti ada wewenang yang Allah berikan kepada orang miskin ini. Siapa orang-orang yang pernah membantu kamu? Cari, ajak masuk surga bersamamu. Karenanya memuliakan orang kalau karena kekayaannya itu tidak boleh. Tapi kalau memuliakan karena ilmunya itu malah diperintah. Selanjutnya para jamaah sekalian, dalam penjelasan ini ada ungkapan wa asarru minhu man asya fil harami wa mata fil haram. Orang yang lebih jelek lagi adalah orang yang hidup dari barang haram, mati pun dalam keadaan haram. Nyambut gawe ini, ya, sajane uangnya halal, cuma cara memperolehnya sehingga uangnya menjadi haram. Akan terus, dan mereka itu akan diberi kemudahan dengan rezeki haram itu. Korupsi gak konangan, malsu data lancar, begitu ya, mencuri gak kecekel, ngerampok lolos, itu mbujuki wong sing dibujuki gak ro. Ada orang-orang yang diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang haram banyak, dan mereka nanti akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan haram pula. Bunuh diri, ya, macam-macam diterangkan di dalam kitab ini. Mungkin pas saat berzina duwe akeh, ya, untuk pipi saya nang tretes pak, untung-untungan sampean katerono gak ada duit gitu ya, pipis tuh melayu nang tretes, luwayan munggah bareng sampai catatannya umur, jadi akhirnya mati jangan digano. Coba ada yang meninggal saat mabuk atau mungkin juga saat narkoba. Ini orang-orang yang diberi kelebihan rezeki, kemudahan mencari rezeki dengan jalan haram, maka nanti akan dimatikan dengan jalan yang haram pula. Ini adalah jelek-jeleknya manusia. Wa asarru minhu talah umruhu wa sa'a fi'luhu. Dan orang yang lebih jelek lagi, kata Rasulullah, adalah mereka yang diberi umur panjang, tapi umur yang panjang itu tidak digunakan melakukan kebaikan. Sampai ngapunten tonggo-tonggo padha jenengan nilai yo. Kapan mangki mati ini gitu ya. Sik urip lho diarep-arep mati. Malah mati temenan bancaan Pak. Nang masjid jaluk maca Fatihah kok bancaan tonggoku mati. Itu bahasa itu ya. Nah, sandal lali gak dilepokno hilang, jemuran hilang. Ya. Jadi penyakit juga dari kampung. Itu. Maka bukan kehidupannya yang dinanti, tapi justru kematiannya. Sampai orang-orang tertawa, sampai orang-orang syukuran ketika dia mati. Beda dengan kalau yang mati itu adalah orang baik. Ditangisi Pak, ya Allah. Sopo maneh sing imami nang masjid iki. Golek wong koyo ngono iku sik angel, ikhlas. Perbuatannya juga semata-mata untuk orang lain dan sebagainya. Nah, ini para jamaah sekalian, kesimpulan yang bisa kami sampaikan di bab 12 ini, ya, dengan orang yang paling baik adalah yang paling banyak memberi maaf, dan orang yang paling jelek adalah orang yang diberi usia panjang tapi tidak digunakan untuk taat atau memberikan manfaat pada orang lain. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kita manfaatkan apapun ya. Gini Pak, waktu itu kan ada waktu yang lalu, ada yang akan datang, dan ada waktu sekarang. Waktu lalu ya banyak orang itu yang hidupnya susah karena mikir waktu yang lalu. Jadi padahal dia punya kesempatan hari ini, itu tidak digunakan baik hanya karena dia mikir masa lalunya. Juga ada orang itu yang susah karena mikir masa akan datangnya. Sehingga dia punya kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan masa saat ini. Padahal masa akan datang itu belum tentu ketemu. Kate pensiun bau wengu, padahal sih kurang 2 tahun pensiunnya. Jadi kurang 2 tahun itu susahnya mulai kecaiki. Mikir pensiun yang belum tentu kita ini pensiun. Kadang-kadang kurang 2 minggu mati Pak, turun sampai pensiun. Nah, maka ayo kita diberi kesempatan saat ini, gunakan sebaik-baiknya.
Saat itu kita di mana, saat itu kita sama siapa. Kumpul sama keluarga. Maka gunakan IPK. Ketemu sama istri, ngomong, Dek, gimana ini, ngomong ibadah anak, ngomong ibadah dirinya, sharing-sharing tentang dirinya. Nah ini kan aneh, kumpul suami istri, ngomong dia sing ngomong wong liya. Ada enggak yang pola seperti ini? Loh sudah kumpul suami istri loh Pak, ngomong-ngomong. Kan mesti kan ngomong bagaimana biar mas ini untuk perbaikan dirinya. Enggak ini ngomong wong liya. Lah ngomong loro suami istri tetap ngomong liya. Nemen mana Pak? Suami istri kumpul, sitok nyekel HP, sitok nyekel HP. Dadi koyo cidek gitu. Tapi gak ngerek padha gak ngerekeni. Padahal sama siapa kita saat itu? Apa susahnya terus ketemu ngomong ini, syukuran ya kalau selama ini saya kurang maksimal memberikan kebahagiaan sama sampean. Terus istri ngomong enggak mas, saya itu malah sungkan, sampean itu masalah. Gak ada dicari tolong, isu wis ngepel umpah tapi enggak. Akhirnya menit tambah nemen ngepel. Kan gitu enak kan daripada gitu. Lapo digawe bakas wong liya itu lapo. Wong kumpul suami istri bakas wong liya. Ketemu konco, apa yang saat itu siapa manfaatkan untuk berbuat baik. Gimana kabar sampean? Alhamdulillah sehat. Tolong yuk, ayo saling doa mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita semuanya baik. Ya, barangkali ada ya sekelumit ilmu tolong mungkin bisa disampaikan sehingga nambah kebaikan kami. Enak ketemu konco digawe ngerasani. Di mana? Di masjid. Oh ngomong masjid digawe etika. Enggak, kadang-kadang di masjid itu sembuh cerita apa gitu. Ini tempat yang baik loh. Kita manfaatkan. Karena kita hanya punya kesempatan saat ini kok. Besok belum tentu kita bisa ke masjid. Besok belum tentu kita ketemu sama pasangan kita. Besok belum tentu kita ketemu teman kita. Maka manfaatkan waktu saat ini untuk berbuat baik. Nah, yang lalu sudah berlewat, yang akan datang belum tentu ketemu. Satu hanya kita punya kesempatan, yaitu saat ini sudah. Saat ini itulah manfaatkan. Besok juga kita saat ini, lusa saat ini gitu. Kalau kita punya prinsip seperti itu, berbuat baik setiap saat, insya Allah, kalau sewaktu-waktu Allah ambil nyawa kita, akhirnya kan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kadang kita minta tolong ya, didoakan kami husnul khotimah, tapi tidak berbuat baik. Nah, terus husnul khotimah tekondi gitu loh. Nah, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan untuk menutup kajian ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Iskandar, ada saudara kita yang ingin menyampaikan rasa syukurnya karena putra beliau Mas Evin Asil Fadilah ini diberi kemudahan untuk bisa masuk di ITS, melakukan proses pembelajaran sampai selesai, bahkan beliau sudah barusan diwisuda. Kita doakan mudah-mudahan ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Tidak hanya manfaat barokah untuk diri dan keluarganya, tapi untuk umat secara umum ini. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awladana ulama'is shalihin muslimin batna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli shalihin. Ya Allah, limpahkan nikmat karunia panjenengan datang kami semua ya Rabb, terlebih Ananda Kevin yang telah menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan manfaat barokah, manfaat dunia barokah juga dunia, serta mendapatkan kebaikan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami senantiasa dekat dengan ulama, senantiasa dekat dengan orang-orang yang Engkau cintai, senantiasa melaksanakan sunnah Rasulmu dan melaksanakan perintahmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang istiqomah pada jalanmu, sehingga kami tidak meninggal kecuali husnul khotimah ya Allah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadikan orang-orang yang terbaik, orang-orang senantiasa memberikan kemanfaatan untuk orang lain, hati yang selalu berzikir, ingatkan akan kepada Engkau ya Rabb, dan istiqamah di dalam ibadah kami ya Rabb. Allahumma khtim lana bil imani wal islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jangan Kau ambil nyawa kami ya Rabb kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jangan Kau ambil nyawa kami ya Rabb kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan yang punya hajat untuk doa bersama pagi hari ini, apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendidikan yang sudah ditempuh oleh putranya menjadi pendidikan yang manfaat dan penuh dengan keberkahan. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.